Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Ambon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Tadris Bahasa Indonesia dari kelompok 4 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah teori sastra dengan dosen pengampu Ibu Susi Hardila Latokonsina, SPD, MPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Vivi Alfiani, Dan saya Ilvan Yamin. dan saya Hisna Hanafi, saya Fitrina Said, Dan saya Yulan Sari Madiari. yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Hubungan antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Sebelum masuk di pengertian teori sastra, terlebih dahulu kita ketahui apa itu teori dan apa itu sastra. Pengertian teori. Menurut Robert K. Merton, teori yaitu seperangkat pernyataan atau proposisi ungkapan yang dapat dipercaya, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara konsep atau variabel dalam suatu bidang tertentu. Secara umum, teori adalah sekumpulan pernyataan atau ungkapan yang dapat dipercaya untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa, yang biasanya didasarkan pada observasi penelitian. Pengertian sastra. Sastra adalah karya tulis yang memiliki nilai estetika, keindahan, dan makna yang dalam. Secara umum, sastra mencakup berbagai jenis karya, seperti puisi, prosa, fiksi, drama, dan esai. Sastra juga sering dianggap sebagai salah satu bentuk seni yang paling tinggi, karena sastra memungkinkan pengarang untuk mengungkapkan gagasan, emosi, dan pengalaman manusia dengan cara yang kompleks dan mendalam. Selain itu, sastra juga berfungsi sebagai alat untuk mengajarkan, menghibur, dan mempengaruhi pembacanya. Sastra juga dapat mencerminkan budaya, nilai dan identitas suatu masyarakat. Sehingga sastra juga dapat menjadi bahan pelajaran untuk memahami sejarah, sosiologi, dan antropologi. Pengertian teori sastra. Menurut Terry Eagleton, teori sastra adalah pengkajian atau proses penyelidikan kritis terhadap sastra yang melibatkan refleksi gerakan terhadap bahasa, pemahaman terhadap teks sastra, dan analisis terhadap interpretasi yang muncul dari teks tersebut. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa teori sastra yaitu pengkajian suatu bidang studi atau penelitian yang mencakup berbagai metode, konsep, dan teori untuk memahami karya sastra dan pengaruhnya terhadap seorang pembaca. Teori sastra juga melibatkan kajian terhadap konteks sosial, sejarah, dan budaya di mana sebuah karya sastra dihasilkan. Hubungan antara teori sastra dan kritik sastra. Teori sastra dan kritik sastra merupakan dua bidang yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama yang lain. Teori sastra mencangkup penelitian tentang prinsip-prinsip dan konsep-konsep umum yang terkait dengan karya sastra seperti struktur, naratif, tokoh, gaya, bahasa, dan sebaliknya. Kritik sastra di sisi lain mencangkup evaluasi atau penilaian terhadap karya sastra tersebut yang meliputi analisis dan interpretasi terhadap aspek-aspek tertentu dalam karya sastra, seperti gaya bahasa, tema, dan lain-lain. Teori sastra dapat membantu kritikus sastra dalam memahami dan menganalisis karya sastra dengan lebih baik karena teori sastra menyediakan kerangka kerja dan konsep-konsep yang dapat digunakan sebagai landasan dalam melakukan analisis. Sebaliknya, teori sastra dapat membantu pengembangan teori sastra dengan memberikan kasus studi konkret dan contoh-contoh dari karya sastra yang telah dianalisis. Dengan kata lain, teori sastra dan kritik sastra merupakan dua aspek yang saling melengkapi dan memahami dan mengapresiasi karya sastra. Teori sastra menyediakan dasar-dasar dan kerangka kerja untuk pemahaman karya sastra, sedangkan kritik sastra memberikan penerapan konkret dan teori sastra dalam bahasa karya sastra secara spesifik.
Hubungan teori sastra dan sejarah sastra. Nah, teori sastra dan sejarah sastra adalah dua hal yang saling terkait erat dalam studi sastra. Teori sastra membahas tentang cara-cara untuk memahami dan menganalisis karya-karya sastra, sedangkan sejarah sastra membahas tentang perkembangan dan evolusi karya sastra sepanjang waktu. Dalam teori sastra, kita mempelajari berbagai pendekatan analitis yang dapat kita gunakan untuk memahami dan menafsirkan karya-karya sastra. Beberapa pendekatan teori sastra yang umum digunakan meliputi pendekatan formalis, pendekatan strukturalis, pendekatan psikoanalisis, pendekatan feminis, dan pendekatan postkolonial. Pendekatan-pendekatan ini membantu kita memahami bagaimana karya sastra dibangun dan bagaimana mereka menghasilkan makna. Nah, sementara itu, sejarah sastra membahas tentang bagaimana karya sastra berkembang sepanjang waktu dan bagaimana pula konteks sejarah dan sosial mempengaruhi penulisan dan penerimaan karya sastra. Dalam studi sejarah sastra, kita mempelajari perkembangan berbagai jenis karya sastra dari masa ke masa, seperti puisi, prosa, fiksi, drama. Kita juga mempelajari pengarang-pengarang besar dalam sejarah sastra dan bagaimana karya-karya mereka mempengaruhi sastra yang akan datang. Nah, dengan memahami hubungan antara teori sastra dan sejarah sastra, kita dapat lebih baik memahami dan menghargai karya sastra. Teori sastra membantu kita menganalisis karya sastra secara lebih mendalam lagi. Sementara gejala sastra membantu kita memahami konteks sejarah dan sosial di balik penulisan karya sastra. Kedua hal ini saling melengkapi dan membantu kita memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang karya sastra. Hubungan antara sejarah sastra dan kritik sastra. Sejarah sastra dan kritik sastra juga merupakan dua bidang yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Sejarah sastra mencakup penelitian tentang perkembangan sastra dari masa ke masa, termasuk penulis karya dan karya sastra yang terkenal pada setiap periode waktu tertentu. Sementara itu, kritik sastra mencakup penilaian dan analisis terhadap karya sastra secara mendalam. Dalam kritik sastra, pengetahuan tentang sejarah sastra sangat penting karena dapat membantu kritikus dalam memahami konteks sejarah dan sosial di mana sebuah karya sastra dibuat secara sastra dapat mempengaruhi tema, gaya bahasa, dan bahkan keputusan penulis dalam membuat karya sastra tersebut. Sebaliknya, kritik sastra dapat membantu dalam memperkarya pemahaman tentang sejarah sastra dengan memberikan sudut pandang yang lebih mendalam tentang karya-karya sastra tertentu pada periode tertentu. Nah, dalam hal ini, sejarah sastra dan kritik sastra dapat saling melengkapi dalam memahami dan menganalisis karya sastra secara lebih baik dengan memahami konteks sejarah di mana sebuah karya sastra dibuat. Kritikus dapat memberikan interpretasi dan analisis yang lebih mendalam terhadap karya tersebut. Sebaliknya, komam dengan menganalisis karya sastra secara mendalam, kritikus dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang perkembangan sastra pada masa lalu dan masa kini. Maka dapat disimpulkan bahwa teori sastra yaitu suatu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang hakikat, unsur-unsur, dan penilaian terhadap karya sastra sendiri. Sejarah sastra yaitu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang perkembangan sastra sejak awal sastra sampai sekarang ini. Kritik sastra adalah suatu cabang ilmu sastra yang menilai tentang baik buruknya, indahnya tidaknya suatu karya sastra. Hubungan antara teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra dalam konsep sastra, ketiga aspek tersebut sangatlah erat kaitannya, khususnya dalam pembelajaran sastra. Dalam mempelajari sastra, kita dituntut untuk mempelajari teori sastra terlebih dahulu, yang mencakup hakikat sastra, unsur sastra, dan penilaian terhadap karya sastra, agar kita dapat mempelajari sastra sesuai dengan fakta yang ada dan dapat dituntut